Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai hari ini belajar tentang telur, ya. Jadi telur ini merupakan salah satu bahan pangan yang menjadi standar sebenarnya ya, standar acuan sumber protein. Artinya komposisi asam amino itu dalam telur ini tidak ada asam amino yang menjadi asam amino pembatas, dalam artian dia nilainya rendah gitu ya. Tetapi kalau kita gambarkan kebutuhan asam amino dalam tubuh, dalam telur itu sesuai gitu. Artinya apa? Artinya kalau dalam tubuh misalkan ya kita gambarkan sebagai satu grafik begitu. Nah, di telur itu ini grafik itu hampir sama, tetapi tentunya dalam jumlah yang kecil ya. Kalau dalam satu butir telur, artinya misalkan kebutuhan kita itu sehari 3 porsi, ya 3 telur itu hampir mencukupi, ya. Tetapi kan kita tidak semata-mata protein hewani ya, tapi yang dibutuhkan juga protein nabati. Yaitu saya tidak akan menyampaikan yang ada di dalam tubuh atau kebutuhan dalam tubuh kita, tetapi terkait dengan telur ya, telur itu apa? Jadi telur itu merupakan bagian ya atau salah satu produk yang berasal dari hewan yang mempunyai struktur khusus dengan keunggulan-keunggulan tertentu ya. Misalkan dalam telur itu sudah dari secara alami disangoni gitu ya, cangkang itu sebagai bungkusnya, sebagai wadahnya, sebagai kemasannya, sehingga telur kalau dibandingkan bahan hewan misalkan susu, daging, ikan ya, notabene dia lebih awet. Kita bisa menyimpan telur itu pada suhu ruang mungkin sampai 1 minggu itu masih dalam kondisi yang bagus ya, asal tidak terlalu suhunya tidak terlalu panas, misalkan ya suhu ruangannya itu tidak lembab dan sebagainya yang memungkinkan adanya mikroorganisme masuk. Nah, atau mikroorganisme atau penguapan yang berlebihan itu ya, artinya dalam normal suhu normal ruangan telur itu masih bisa tahan meskipun tidak disimpan dalam suhu dingin karena dia sudah membawa bungkus sebagai pengamannya sendiri itu ya. Nah, tentunya di cangkang itu bukan berarti dia kedap sama sekali, tetapi juga tetap ada pori-pori ya. Pori-pori itu untuk apa ya? Pori-pori itu untuk keluar masuknya udara, air, uap air, kemudian mikroorganisme juga ya, sehingga pada telur yang masih segar biasanya ada semacam lapisannya ya, selaput atau apa ya, bukan selaput yang bisa diambil tetapi kayak lapisan minyak gitu ya. Itu berfungsi untuk menutup pori-pori tadi pada saat telur keluar dari tubuh induknya. Nah, selama masih lapisan itu masih nempel, telur itu akan terlindungi. Tetapi dalam kondisi penyimpanan yang lama di suhu ruang, tentunya lama-lama dia akan mengering, ya mengering, kemudian pori-pori akan terbuka. Nah, mulai proses keluar masuknya udara, air, mikroorganisme akan terjadi sehingga lama-lama akan terjadi penurunan mutu. Ya, makanya ada yang di masyarakat ya beli telur jangan dicuci gitu. Nah, kalau tidak dicuci itu apa artinya? Ya kita mempertahankan tadi ya lapisan yang bukan lapisan secara fisik ya, tetapi kayak ada minyak gitu ya. Yang makanya kalau kita beli telur kemudian
telur segar kita cuci, biasanya kayak ada lengket-lengket gitu, kayak apa itu ya, kayak licin-licin gitu ya. Nah, itulah lapisannya. Kalau dicuci bagaimana? Nah, kalau dicuci artinya kita menghilangkan lapisan itu, sehingga selanjutnya harus kita simpan pada suhu dingin yang bisa melindungi dari mikroorganisme pembusuk, ya, sehingga kita rubah pengawetannya adalah pada suhu dingin, tidak mengandalkan yang secara alami, ya. Makanya pada telur-telur yang kotor, yang belepotan kotoran gitu, itu relatif cenderung mudah rusak karena pada saat dia mengering, kotoran itu akan masuk karena sudah nempel. Kalau saya mau nyimpen di kulkas, ya sebaiknya saya cuci, ya, terutama yang kotor-kotor. Kalau terlihat sudah bersih, it's okay, enggak masalah. Ya, sehingga kalau kita milih telur, ya sebaiknya pilih yang sudah bersih dari sana, ya, sudah tidak ada kotoran yang menempel. Nah, secara umum struktur telur itu kalau yang kita lihat ya, ada kulit telur, di dalamnya ada putih telur, kemudian ada lagi kuning telur. Nah, di antara putih telur dan kuning telur, di antara kulit dan putih telur itu ada lagi 2 lapisan sebenarnya, ya, 2 lapisan yang satunya nempel di kulit, satunya nempel di putih telur. Lapisan inilah yang nanti akan terjadi pengkerutan yang bagian dalam sehingga dia tertarik ke dalam pada saat terjadi perubahan suhu antara di tubuh induk dengan di luar. Nah, pengkerutan itu yang nanti akan terbentuk rongga udara, ya, letaknya di bagian yang tumpul. Jadi ini kulit telur, putih telur, kuning telur yang kita lihat, ya. Nah, secara rinci dia terdiri dari kulit, kemudian membran, ada membran kulit luar dan membran kulit dalam yang saya sampaikan tadi. Yang kulit luar nempel di kulit telur, yang di dalam itu nempel di putih telurnya, ya. Ini bisa kita lihat kalau kita merebus telur tuh. Ya, Anda telur rebus, kemudian Anda kupas kulitnya. Nah, itu akan ada lapisan yang bisa kita pisahkan, ya. Kemudian putih telurnya pun juga sama. Putih telur, kalau telur rebus Anda bisa pisahkan itu. Nah, itu apa? Kalau Anda pengamatan di lab, Anda bisa melihat kan ada putih telur yang tebal, yang dekat dengan kuning telur, ada yang encer yang di luarnya, ya, yang tebal dan yang encer. Yang encer itu biasanya dia kalau kita tuang gitu di wadah akan melebar gitu, ya, lebih tipis melebar. Jadi kita sebut putih telur yang cair, ya, dan putih telur yang kental. Nah, kemudian kuning telur. Kuning telur ini di sini, oh, kuning telur di bawah sendiri. Jadi ada putih telur yang tipis, putih telur kental. Nah, sebenarnya ada putih telur lagi, ya. Jadi putih telur itu berlapis-lapis sebenarnya kalau kita matangkan gitu, ya. Tapi kalau kita lihat pada pengamatan itu yang terlihat itu 2. Kemudian ada kalasa. Kalasa ini adalah kayak serat, kayak tali gitu. Biasanya kita lihat di kanan dan kiri bagian telur itu fungsinya untuk memperkokoh posisi kuning telur. Ya, jadi posisi kuning telur itu pada tempatnya. Jadi tidak kalau telur segar kan kita lihat kuningnya di tengah gitu, ya, masih kokoh tinggi gitu. Nah, itu ada kalasa yang dia berfungsi untuk memantapkan posisi kuning telur itu tetap di tengah. Kayak tali kecil, ya, warnanya putih. Kemudian ada yang namanya kuning telur, ya. Kuning telur saya ganti saja, ya, yang ini kuning telurnya ini saya pindah biar
bisa nggak rata ya. Nah, di sini ya. Kuning telur. Nah, kuning telur ini biasanya ada pelindungnya ya. Pelindung kuning telur itu yang kita namakan sebagai membran vitelin. Membran vitelin. Jadi dia melindungi kuning telur agar dia tidak kemana-mana ya. Jadi kalau kita nyeplok telur atau memecahkan telur, biasanya kuningnya kan tetap bulat gitu, karena dia kayak ada kantongnya. Jadi diwadahi pada membran vitelin. Ya, nanti pada saat proses penyimpanan yang lama, membran ini karena masuknya air dari putih telur yang notabene lebih encer, dia akan lama-lama mengendur, ya, mengendur, kemudian akan pecah kalau sudah tidak mampu lagi menampung air dari putih telur yang masuk, dia akan pecah. Nah, di sana akan kita lihat kadang-kadang telur itu kalau kita goyangkan kayak ada plok-plok gitu ya. Nah, itu artinya telur itu kuningnya sudah mulai tidak stabil di tengah, tidak ada wadahnya lagi, sehingga seperti encer gitu, atau bahkan kadang-kadang sudah bercampur, ya, membrannya sudah lepas. Biasanya membran itu sangat kuat. Kalau kita tusuk dengan jarum aja dia nggak akan pecah gitu ya, nggak akan telur kuning telurnya itu kemana-mana. Biasanya harus kita misalnya pakai garpu atau pakai apa itu baru dia bisa pecah. Jadi elastis ya. Terus ada bastodik yang kita sebut itu benih ya, biasanya ada kecil gitu. Di bagian kuning telur ada satu titik warnanya putih, itulah bastodik benih. Nah, ini kalau kita lihat komponennya ya, komponennya, komposisinya. Nah, kalau jadi ada bahan-bahan organik itu 95%, ya, protein, glukosa, lemak, garam. Ini albumin itu putih telur ya, yolk itu kuning telur. Jadi ini kalau misalkan protein, berarti pada putih dan kuning telur lebih tinggi kuning telur. Ya, demikian juga lemak jauh lebih tinggi pada kuning telur. Makanya kalau kita lihat, nah ini air pada putih telur lebih banyak ya, lebih besar. Artinya komponen ini kita bisa melihat berarti kuning telur itu lebih pekat, lebih apa ya? Dia lebih kental gitu ya. Makanya kalau kita belajar dulu waktu SD atau SMP, yang lebih pekat biasanya dia menarik air dari luar yang lebih encer. Sehingga kalau kita simpan, air dari albumen ini akan masuk ke kuning telur ini. Nah, lama-lama, karena tadi kuning telurnya kan dibungkus membran vitelin, nah lama-lama membrannya itu akan mengendur karena banyaknya air yang masuk. Ya, setelah air masuk banyak, lama-lama ya kalau sudah batas kemampuan membran itu untuk menampung air, dia akan mulai pecah. Ya, makanya ada indeks kuning telur. Indeks kuning telur itu perbandingan antara tinggi kuning telur ya di tengah-tengah dan diameter. Artinya kalau masih tinggi kokoh biasanya diameternya kecil. Tapi kalau diameternya sudah besar, ya kalau pembaginya semakin banyak, nilainya semakin kecil. Artinya telur itu sudah mulai melebar. Sehingga mutunya kalau kita lihat sudah menurun. Nah, ini adalah ciri telur yang baik. Ya. Ciri telur yang baik itu seperti apa? Tentunya cangkangnya masih utuh, tidak retak. Ya, makanya di pasar ada yang jual telur gitu, harganya mungkin setengah, 50%. Tapi apa? Oh, ada yang retak-retak sedikit. Padahal kulit telur itu adalah sebagai pelindung, ya, pembungkus. Kita tidak tahu lagi kalau kulit telur sudah retak, artinya sudah ada celah yang bisa dimasuki uap air, udara, mungkin mikroorganisme,
sehingga proses pembusukan akan menjadi lebih cepat. Ya, makanya meskipun 50% harganya, kalau kita lihat oh sudah retak ya sudah, pilih aja yang masih utuh gitu. Terus ukuran telur tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil ya, rata-rata. Nah, kadang-kadang itu juga sebagai apa ya? Itu bisa merupakan satu kelainan atau tergantung varietas ya, kayak manusia ya, misalkan ada ras kita Asia itu lebih kecil-kecil daripada Eropa gitu ya, tinggi. Tapi kalau sekarang sih Asia juga banyak yang tinggi-tinggi karena mungkin sudah perkawinan antar ras tadi, sehingga sudah lebih bagus itu ya, mencari mutu-mutu. Nah, telur pun demikian. Jadi kalau secara normal ya kita lihat yang ini. Tapi ada telur yang misalnya memang besar-besar semua, ya berarti itu memang rasnya ya, telurnya besar-besar gitu. Kemudian kalau bentuk ya jangan terlalu yang, kadang-kadang ada itu merupakan kelainan, bentuk yang panjang atau lonjongnya itu sampai panjang gitu ya. Ada yang bunder, benar-benar bunder gitu. Itu bisa kelainan, bisa juga kayak keturunan ya, kayak ras. Tidak berarti yang melenceng gitu itu kerusakan, bukan ya. Kelainan itu bukan berarti dia juga telurnya kemudian nggak bisa dimakan, enggak ya, mungkin telurnya juga segar tapi memang ada kelainan, kecuali kalau kelainan misalkan warna kulitnya itu coklat atau hijau gitu ya, kayak nah itu ada beberapa tanda, atau ini telur baru tapi kok aromanya sudah ini ya, mungkin itu ada penyakit dari induk ayamnya. Kemudian warna telurnya tidak pucat atau terlalu gelap ya, bersih, tidak kotor. Nah, bersih tidak kotor itu tadi kita memilih untuk menghindari atau meminimalkan mikroorganisme yang nempel ya, sehingga kita bisa kira-kira telur itu akan lebih lama masa simpannya karena tidak terlalu banyak mikroorganisme yang nanti akan masuk pada saat tadi lapisan di luarnya itu sudah mulai mengering. Kemudian kulit telur halus tidak kasar, tapi tidak terlalu halus. Kalau sampai tidak ada pori-pori sama sekali, ada telur yang seperti itu licin, jadi tidak ada pori-porinya sama sekali. Itu bukan berarti rusak ya. Kalau kita mau konsumsi, oke, tidak masalah. Ya, justru itu mungkin lebih higienis. Tapi kalau mau diternakkan, biasanya dia tidak bisa dierami, ya, tidak bisa dierami. Jadi terlalu itu tidak normal kalau untuk diternakkan gitu. Tapi kalau untuk telur konsumsi tidak masalah. Kemudian kalau kita cek secara mutu, misalkan masukkan ke dalam air, dia harus tenggelam. Tenggelam itu artinya rongga udaranya masih kecil, ya. Rongga udara itu terbentuk pada saat telur itu keluar, terjadi perubahan suhu atau perbedaan suhu antara di luar dan di dalam tubuh induknya. Dalam tubuh induknya lebih hangat gitu ya, di luar lebih dingin dibandingkan di dalam tubuh induk. Nah, nanti akan terjadi kayak karena dia suhunya lebih rendah, kayak terjadi pengkerutan gitu ya, kayak terjadi pengkerutan. Makanya adalah salah satu membran yang tadi lapis-lapis pada antara kulit dan kuning telur, dia akan masuk kayak tertarik ke dalam sehingga terbentuklah rongga. Nah, semakin lama disimpan, rongga itu akan semakin membesar. Kenapa? Karena terjadi penguapan. Nah, kalau rongganya membesar, pada saat kita masukkan ke dalam air, dia akan mengapung. Kalau sudah terlalu busuk, dia akan melayang. Rongganya semakin membesar, BJ-nya turun. Nah, kalau dia di candling, di teropong, ya, itu jernih gitu ya, tidak ada di dalam, tidak ada kayak bintik-bintik atau apa ya. Kemarin kalau sudah praktek, berarti Anda sudah melakukan ini.
Terus baunya normal, tidak busuk. Kalau busuk berarti ya itu sudah lama disimpan, atau bau yang tidak normal karena misalnya penyakit yang ada pada ayamnya. Bentuk telur itu lonjong ya, bukan lonjong apa ya, oval ya, oval bentuk telur ya, seperti yang ada di gambar tadi, tidak terlalu bulat, tidak terlalu lonjong yang sampai panjang gitu, tidak ceper. Jadi kalau yang ini bukan termasuk mutu yang normal, artinya telur yang ideal, telur asli gitu ya. Tetapi kadang-kadang ini sudah ada proses misalkan ada obat-obat ya, omega 3 bukan obat ya, vitamin-vitamin yang dimasukkan pada tubuh induk telur sehingga itu akan masuk ke dalam telur itu menjadi tinggi omega 3-nya. Ini asam lemak ya, asam lemak yang menurut hasil-hasil penelitian ini bagus ya untuk tumbuh kembang otak biasanya. Jadi yang dikemas, kalau yang dikemas apa enggak ini bukan ini eksternal ya. Jadi kita memilih eksternal. Kalau beberapa telur yang mesti ada klaimnya ya, mengandung omega 3. Saya beberapa kali membeli di minimarket itu juga seperti itu, warna kuningnya itu lebih oranye gitu, lebih oranye, lebih gelap, lebih oranye. Tidak muda seperti telur biasa ya, tetapi harganya biasanya lebih mahal. Nah, ini tidak jelas, saya perjelas dulu. Sifat fungsional telur. Ya, jadi telur itu mempunyai beberapa sifat fungsional. Yang pertama dia bisa berkoagulasi, mempunyai daya koagulasi. Koagulasi itu apa? Koagulasi itu kayak menggumpal gitu ya. Jadi ada perubahan molekul protein. Contohnya pada kondisi-kondisi yang terkait dengan panas, dengan mekanik pengadukan misalkan ya. Karena ada asam, ada basa, ada garam. Nah, pada saat Anda merebus telur, berarti ada kontak. Ya, di sana ada perubahan struktur protein dari yang tadinya itu cair, kemudian karena ada daya koagulasi, dia akan menggumpal, memadat, ya, baik pada putih maupun kuningnya. Biasanya yang lebih dulu memadat adalah putih telurnya, ya, karena kuning telur dia lebih pekat, padatan terlarutnya itu lebih tinggi, ya. Kita tahu tadi ada protein lebih tinggi, lemak lebih tinggi. Ya, zat gizi yang lebih tinggi pada bahan pangan itu memungkinkan terjadinya proses penurunan mutu, terutama pembusukan yang lebih cepat. Jadi kalau misalkan Anda coba saja pisahkan telur, dari satu telur pisahkan, tempatkan pada wadah yang sama, kondisi sama, simpan dalam tempat yang sama di suhu ruang misalkan. Nanti kita akan bisa melihat proses pembusukan lebih cepat pada kuning telur dibandingkan putih telur. Demikian juga kalau daging ya, itu pada jeroannya dia mesti lebih mudah, lebih busuk duluan gitu. Ya, aromanya mesti lebih ini karena ada protein, dia nanti mikroorganisme masuk, dia terjadi proses pembusukan, proses apa itu penguraian protein menjadi peptida, menjadi asam amino, menjadi senyawa-senyawa yang lebih kecil yang mengarah kepada indikator pembusuk ya, indol, skatol, kemudian apa ya, NH3. Nah, itu adalah senyawa-senyawa yang mengarah ke pembusukan. Kemudian pada telur yang misalkan kita kocok gitu ya, Anda membuat telur, putih telur yang tadinya dia cair menjadi kental ya, berbusa. Tapi itu nanti masuknya ke daya buih. Nah, kalau ini basa, garam itu
misal membuat tahu ya. Ini prinsip umum dalam protein, tidak hanya pada telur ya. Kalau buat tahu itu kan susu kedelai kita tambahkan asam ya, baik dari misalkan dari apa itu tahu ya, perasan tahu itu didiamkan, nanti dia akan turunkan pH-nya. Ya, pH-nya sampai mungkin 4 atau di bawahnya, besoknya kita jadikan sebagai penggumpal. Nanti akan terjadi penggumpalan protein karena asam. Atau basa, ya batu tahu itu basa, dia akan menggumpalkan protein. Kemudian daya buih, ya booming. Jadi ada bagian telur yang dia mempunyai daya buih. Tadi ya, seperti Anda membuat kue, ngocok putih telur, dia akan kayak busa gitu, yang itu kokoh ya, tidak mengalir lagi itu. Kalau Anda balikkan wadahnya, dia akan tetap nempel. Kalau tidak nempel, misalnya jatuh ya jatuhnya semua gitu, blok gitu, tidak mengalir. Kemudian ada itu pada putih telur ya, yang punya daya buih, daya emulsi. Jadi telur mengandung bagian yang bersifat surface aktif ya, seperti lecithin gitu ya. Yang sifatnya dia bisa menggandeng senyawa air dan lemak. Ya, telur itu kan ada senyawa air dan lemak. Nah, kuning telur mempunyai sifat sebagai emulsifier. Kalau Anda membuat apa misalnya mayones, itu kan ada lemak ya, ada air. Nah, biar mayones itu bisa bercampur dengan rata, biasanya kita tambahkan kuning telur. Ya, sifatnya dia emulsifier, punya dua tangan. Bisa bersifat oil in water atau kayak kolesterol tuh water in oil ya. Resitoprotein. Nah, itu jenis-jenis senyawa-senyawa yang bisa membuat atau mempunyai daya emulsi. Kemudian senyawa fungsional yang lain, kristalisasi. Nah, albumen dapat mencegah kristal gula pada sirup. Jadi biar sirup itu tidak mengkristal, biasanya ditambahkan putih telur. Kemudian pemberi warna ya. Nah, pemberi warna tentunya ya yang pada bagian yang berwarna, kuning telurnya ya. Kalau membuat apa itu kue kering misalkan, terus kita pada saat mau dipanggang kita olesi dulu dengan kuning telur. Nanti dia akan mengkilap membentuk itu warna yang lebih cantik ya, kuning, pemberi warna pada kuning telurnya. Kemudian bagaimana menyimpan telur? Ya, menyimpan telur ini penyimpangan ya, bukan menyimpan, maaf. Penyimpangan itu adalah kondisi yang tidak seperti biasanya gitu ya. Nah, ini bisa penyimpangan ini bisa ke arah ke kelainan yang tidak kita kehendaki atau tetap bisa kita konsumsi sebagai telur yang layak konsumsi. Misalkan kelainan-kelainan yang biasa kita jumpai adalah telur yang mempunyai 2 kuning telur gitu ya. Telur dengan 2 kuning telur. Nah, apakah penyimpangan ini berbahaya, boleh dikonsumsi? Ya tentunya tidak ya. Telur dengan 2 kuning telur itu kayak anak kembar gitu. Jadi 2 kuning telur akan dilepas bersamaan ya, atau 1 kuning telur masuk pada saluran telur kemudian dibungkus bersama dengan kuning telur yang dilepas pada hari berikutnya. Jadi putihnya 1, kuningnya 2. Ya. Sebentar ya. Jambak, jam 09.00. Ya, terus telur tanpa kuning ya, sebagian ovari ini terkelupas sehingga tidak ada kuningnya. Ini berbeda dari yang tadi. Ya, saya agak cepatkan ya. Saya mau takziah ini
suaminya Bu Erma Handarsari ini wafat tadi malam, setengah 1 malam dini hari. Mudah-mudahan husnul khotimah ya. Nanti kita doakan bareng-bareng. Setelah ini saya akan takziah. Kemudian ada telur dalam telur. Jadi ini ada pembalikan arah pada dinding oviduk. Jadi kayak telur dibungkus telur gitu ya. Ada telur di dalamnya itu ada ini lagi kayak kuningnya 2, putihnya 2 gitu. Kemudian ada telur yang bernoda darah. Ini pecah sebagian sel darah pada saat ovulasi sehingga dia seperti ada merah-merah gitu. Terus ada juga yang noda daging. Nah, ya, semua kalau masih pada kondisi yang misalnya tidak off flavor, tidak aromanya busuk, kayak gitu masih tidak masalah. Kemudian penyimpangan yang lain, warna putih telur, ya, ini ada kelainan seperti ada kecoklatan apa. Ya, ini karena bahan pakannya. Ya. Kemudian flavor. Nah, kalau ini flavor ada penyakit pada ayamnya, flavornya seperti off flavor gitu. Nah, ini yang kadang-kadang kalau off flavornya itu tidak bisa kita terima, ya jangan dimakan. Ya. Terus kulit telur yang lunak. Saya pernah mendapati ini ya. Jadi dia pada saat keluar itu tidak mengeras. Jadi bes-bes gitu, kayak tidak ada cangkangnya, ya. Jadi sebenarnya itu cangkang yang tapi tidak mengeras, jadi kurang kalsium. Ya, kurang kalsium, kurang vitamin D, jadi tidak membentuk kayak tulang gitu ya, tidak membentuk kayak unsur-unsur yang ada pada tulang sehingga dia lunak gitu. Terus kulit telur yang tipis. Ini juga bisa disebabkan karena pakan yang kurang, karena penyakit, karena kurang-kurang vitamin tadi. Terus kulit yang berkapur atau mengkilat, nah inilah kulit yang glassy ya. Kulit yang glassy atau chalky ini dia kurang berfungsinya uterus. Jadi kulitnya itu tidak berpori, halus sekali. Nah, ini tidak bisa diternakkan ini. Terus bentuk yang tidak normal. Jadi ada kadang bentuk yang tidak normal, misalnya panjang sekali, itu yang ada penyakit-penyakit pada induknya. Nah, bagaimana perubahan fisikokimia yang terkait dengan telur? Jadi ada pembesaran rongga udara. Ya, pembesaran rongga udara tadi saya sampaikan pada saat disimpan lama dia akan terjadi ada suhu yang misalnya terlalu tinggi, ya, penurunan mutu. Jadi penguapan, rongga udaranya membesar, BJ-nya menjadi menurun. Kalau BJ-nya rendah, dia akan mengapung atau melayang di dalam air. Ya. Itu perubahan-perubahan ke arah penurunan mutu. Terus perubahan pH, ya, pada saat terjadi penguapan CO2 menyebabkan asam karbonat itu pecah ya menjadi CO2 air sehingga pH-nya akan meningkat. Makanya kemarin ada juga Anda diminta pada saat apa ya? Daging ya, minta coba pH-nya. Kalau kertas lakmus dari merah ke biru artinya terjadi perubahan pH ke arah basa. Itu indikator penurunan mutu. Terus kuning telur dari bulat menjadi massa yang kendur, tadi tidak lagi tinggi kokoh gitu ya. Tadi sudah saya sampaikan. Terjadi becak-becak pada kulit telur. Kalau kita lihat di teropong gitu, di dalamnya juga kayak tidak bersih gitu ya. Kemudian ada putih telur yang kayak karet gitu. Putih telurnya itu kayak liat gitu. Nah, itu juga ya. Jadi itu ada glikoprotein, serat, ya, itu yang pecah. Terus terjadi perubahan cita rasa. Nah, kalau sudah terjadi perubahan cita rasa, tentunya tidak kita inginkan lagi. Nah, itu kerusakan biasanya ya. Kemudian ada bagian-bagian tertentu dari telur itu mempunyai senyawa antibakteri, khususnya pada putih telur. Di sana ada lisosim, konalbumin, riboflavin, avidin, itu juga berfungsi sebagai antibakteri.
Sementara kuning telur itu tidak mengandung itu, sehingga kalau kita hubungkan ya, sudah kandungan gizinya tinggi, tetapi dia tidak mempunyai antibakteri, sehingga dia akan lebih cepat busuk kalau kita pisahkan misalkan. Yang busuk duluan itu kuning telurnya. Terus kerusakan mikrobiologi ya, kerusakan mikrobiologi ini biar tebal. Kerusakan mikrobiologis pada telur, ada yang disebutnya red rods, kemerahan pada kuning telur. Ini albumennya encer, warnanya keabuan. Ada green rods atau sour rods ya. Ini albumennya encer, kayak berserabut hijau gitu ya. Kemudian kuning telurnya itu berbintik-bintik, pink atau putih dan mengeras. Nah, kemudian, ini kontaminasi saat menetas dipercepat oleh kotoran yang nempel. Nah, kadang-kadang itu sering ada telur yang wah, kotorannya banyak sekali. Jadi kalau kita milih telur ya yang bersih ya. Ada black rod, kantong yang membesar, albumen yang coklat kehijauan. Ada kuning telurnya itu sampai menghitam gitu ya, liat seperti karet. Ini ada mikroorganisme yang menyebabkan, yaitu misalkan Proteus, Alkaligenes, Escherichia, ya. Banyak ada di kotoran-kotoran dan sebagainya. Itu kira-kira yang terkait dengan telur ya. Jadi kita bisa melihat tadi Anda karakteristiknya seperti itu ya. Bagaimana ciri-ciri telur yang segar, bagaimana ciri-ciri telur yang sudah mulai turun mutu. Ya, tadi saya sampaikan kayaknya dulu ada gambar gitu ya yang terkait dengan mutu telur ya, bagaimana telur segar, nanti saya tambahkan dulu ya, baru saya share. Jadi kuning telurnya itu masih tinggi. Nah, pada saat kalau kita hubungkan pada saat kuning telur tadi kan dia lebih pekat ya, lebih pekat itu dia menarik air lebih mudah dari putih telur ya. Putih telur yang lebih encer dia airnya akan masuk ke dalam. Nah, pada saat membran vitelin yang membungkus kuning telur ini sudah tidak mampu lagi menahan, dia akan terjadi pengendoran terus pecah. Nah, kalau sudah pecah dia akan biasanya sudah mutunya turun tuh, sudah lepas, sudah campur gitu ya. Itu terkait dengan mutu telur. Ya, sampai di sini ya, mungkin saya ditunggu Bapak Ibu dosen yang lain. Mohon maaf, kita doakan ya, Anda saya titip. Saat Anda sholat tolong doakan suami Bu Irma Handarsari, mudah-mudahan diberi husnul khotimah dan keluarga Bu Irma diberi kesabaran. Kita akhiri dulu untuk hari ini ya. Ini maaf saya agak tergesa. Halo? Iya, Ibu. Ya. Iya, Ibu. Ya, kita akhiri. Nanti kalau yang ingin bertanya bisa ke saya atau ditanyakan di himpun ya, atau di materi berikutnya nanti akan saya jawab. Kita akhiri untuk pagi hari ini, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Ibu.